Di bisnis toko roti, produk yang dijual biasanya cukup banyak. Ada roti manis, roti tawar, cake, sampai minuman pendamping. Kalau semua produk ini tidak disusun dengan rapih di sistem kasir, biasanya kasir akan cukup kesulitan saat harus memilih produk di tengah transaksi yang ramai. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyiapkan master data barang dan jasa di Accurate POS, supaya produk lebih mudah dikelola dan kasir bisa bekerja dengan lebih cepat. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Accurate Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal. Datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini saya tidak akan langsung jualan Accurate Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Accurate Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini, yang tadinya bingung untuk memulai jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Sekarang saya udah ada di dalam database Accurate POS. Jadi untuk video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk import master data barang dan jasa ke dalam database Accurate POS untuk toko roti. Nah, nanti kita sama seperti sebelumnya sebenarnya, jadi yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus punya template untuk importnya terlebih dahulu. Untuk template-nya nanti kamu bisa download dari sini di modul persediaan. Di tab yang referensi, nanti kan kita ada fitur barang dan jasa. Kamu tinggal klik aja, kemudian nanti kamu masuk ke icon yang warna hijau di sini. Nah, nanti kan di sini ada tombol untuk impor data. Kamu klik aja yang dari Excel. Nah, nanti di sini kita ada contoh file. Contoh file ini yang bisa kamu download, nanti kamu klik aja, nanti dia akan langsung download file secara otomatis. Nah, kemudian untuk tampilannya dia akan seperti ini. Jadi nanti kita ada beberapa kolom yang harus kamu isi. Nah, di sini juga kita ada beberapa sheet untuk penjelasannya. Jadi sheet pertama nanti untuk yang input datanya, template untuk impor barangnya. Kemudian sheet yang kedua untuk penjelasan kolomnya. Nah, untuk penjelasan kolom di sini sebenarnya itu udah lumayan lengkap banget. Jadi nanti kamu tinggal baca aja. Jadi saran saya nanti sambil kamu isi datanya, kamu juga sambil baca penjelasan kolomnya. Nah, sheet yang ketiga nanti kita ada referensi untuk kode barang pajaknya. Jadi nanti kamu bisa cek aja, nanti kamu tinggal isi sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya saya di sini udah ngisi beberapa data, jadi nanti untuk menghemat waktu, jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja, tapi nanti saya juga akan jelaskan bagaimana cara untuk mengisinya. Jadi nanti biar kamu ada gambaran bagaimana cara untuk isi setiap kolom di sini. Nah, nanti ini kan pertama kita kan ada kolom untuk yang kategori barang. Kita sambil baca untuk penjelasan kolomnya. Jadi, kategori barang di sini adalah otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori barang. Nah, maksudnya dia itu ada di sini nih. Dia ada di kategori barang. Nah, di sini. Jadi kalau untuk bawaannya, dia hanya ada kategori yang umum aja. Kayak gitu. Nah, tapi nanti kamu bisa tambahkan sesuai dengan kategori barang yang kamu punya. Ini saya udah kelompokkan, jadi kategori barangnya ada yang kategori untuk yang roti, terus nanti ada bahan baku. Nah, ini saya mau pisah. Jadi nanti biar kelihatan nih, oh ini bahan baku kita apa aja. Terus nanti kategori roti A itu apa aja, terus roti B itu apa aja. Jadi kayak gitu. Jadi untuk menyesuaikan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kolom yang kedua. Di sini adalah kode barang. Kode barang di sini nanti kamu tinggal tentukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan kamu di pembukaan sebelumnya udah punya kodenya, nanti kamu tinggal masukin aja di sini sebenarnya. Atau kalau belum punya, kamu tinggal buat aja. Jadi misalkan kayak gini nih, ini kan BB dari bahan baku. Nah, nanti BB001, nanti seterusnya 002 sampai ke 005. Kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Kemudian kita masuk ke kolom yang ketiga, ini adalah nama barang. Nama barang ini adalah nama itemnya yang sesuai kamu punya, nanti kamu tinggal masukin di sini. Nah, di sini ini nggak cuma barang yang kamu jual aja. Jadi nanti barang yang kamu beli pun dia harus kamu input di dalam sini. Jadi nanti dia akan muncul di sini. Kemudian kita masuk ke bagian yang jenis barang. Jenis barang, kalau kita lihat di sini, jenis barang di sini, nah, ini ada beberapa pilihan. Jadi kita ada untuk yang inventory, untuk yang persediaan, terus ada non-persediaan, terus ada jasa, biaya produksi, dan lain-lain. Nah, ini nanti kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk yang barang dan jasa di sini,
Nah, dia kan ada persediaan. Persediaan itu adalah nanti kamu bisa kontrol untuk stoknya. Nanti biasanya ini yang umum digunakan, kemudian yang kedua kita ada non-persediaan. Non-persediaan ini nanti dia itu nggak bisa dikontrol untuk stoknya. Jadi ketika kamu melakukan pembelian dia langsung jadi beban, terus nanti pas kamu melakukan penjualan dia langsung jadi pendapatan. Kemudian kita ada bagian jasa, ini untuk service. Yang keempat, kita ada grup, ini untuk produk bundling, atau nanti biasanya kalau untuk yang di Akurat POS, dia bisa juga untuk yang resep. Jadi misalkan kamu ngejual minuman apa nih, nah nanti pas kamu ngejual minuman tersebut, dia langsung motong bahan bakunya secara otomatis. Nah itu juga bisa kayak gitu. Nah yang terakhir kita ada varian. Nah varian itu biasanya kayak di toko pakaian. Dia kan ada kayak warna, terus nanti ada varian untuk ukuran, atau nanti ada lain-lain. Nah itu dia masuknya ke yang varian. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Nah untuk kasus toko roti ini yang kita akan import, ini kita pakai yang persediaan. Maka nanti kita isi di sini bagiannya INV. Nah, nanti dia di sini kita masukin INV semuanya. Karena kita kan mau kontrol stoknya. Nah, ini kita tinggal pilih di sini, kita tinggal tarik aja. Kemudian kita masuk ke tipe persediaan. Tipe persediaan di sini biasanya itu digunakan oleh perusahaan manufaktur. Ini nanti kalau kita untuk yang Akurat POS, ini kita nggak ada untuk yang tipe persediaan. Jadi kita bisa lewatin aja. Kemudian kita bisa masukin untuk barcode-nya juga. Kalau kamu punya barcode, kamu tinggal masukin. Nah, lanjut kita ada satuan. Satuan di sini kita bisa multi satuan di Akurat POS. Jadi nanti kita ada satuannya juga, terus nanti satuan berikutnya dan rasionya kita bisa input di sini. Jadi gambarannya nanti seperti ini. Misal kita isi asal dulu aja. Nah, contohnya kita satuan pertama ini kita isi dari satuan yang terkecil. Contoh kita pieces di sini. Nah, di atas pieces itu apa? Misal di atas pieces kita ada lusin. Nah, kita tinggal input aja lusin. Nah, nanti dia akan ditanya, satu lusin itu berapa pieces? Misalkan 12 pieces. Nah, kalau kita masukin lagi untuk yang box. Misalkan satuan ketiga kita ada box. Nah, nanti dia akan ditanya juga, satu box itu berapa pieces? Jadi dia akan selalu menghitung ke satuan yang terkecil. Jadi pastikan nanti kamu masukin yang pertama itu adalah satuan yang terkecil. Misal satu box 100 pieces. Nah, nanti dia bisa kayak gini. Ketika kamu input bagian satuan di sini, nanti dia akan langsung menambahkan kolom harga jual satuan sesuai banyaknya satuan yang kamu gunakan. Nah, ini kan ada pieces, ada lusin, ada box. Nanti dia ini untuk yang default untuk harga jualnya. Jadi satuan pertama itu berapa per piecesnya, satuan kedua berapa per lusin, terus satuan ketiga itu berapa per box. Nah, kayak gitu. Nanti kalau kita hapus, contohnya yang box kita hapus, nah dia akan hilang. Kalau yang lusin kita hapus juga, dia tinggal yang pieces doang. Kayak gitu. Jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Jadi nanti kayak tadi contohnya misalkan 1 kilo nih. Nah, terus di atas 1 kilo apa? Satu lusin. Ini contoh aja ya. Di atasnya satu lusin. Nah, nanti satuannya itu berapa rasionya? Misal satu lusin 12. Nah, itu nanti kayak gitu. Kurang lebih dia inputnya kalau di Excel kayak gitu. Cuma kalau di Akurat Online dia gambarannya kayak tadi. Di Akurat BS dia gambarannya kayak tadi. Nah, ini nanti kamu tinggal isi aja rasio satuan dan satuan yang kamu punya. Kemudian ini kita masuk ke harga jualnya. Harga jual yang tadi dia akan masuk di bagian sini. Harga jualnya. Jadi nanti ini akan muncul juga di Akurat POS-nya. Dia akan muncul harga jualnya sesuai yang kamu input di sini. Jadi ini kan kita yang atas bahan baku ya. Jadi kita nggak isi, kita isi untuk yang barang jadi aja. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Jadi kategori A sampai ke kategori D. Nah, nanti kamu kalau misalkan punya satuannya lebih dari satu, ini baru kamu isi nih. Ini kita sediain 5 kolom. Tapi kalau misalkan kamu ternyata isinya cuma satu satuan aja, terus di sini kamu masukin 5, itu dia pasti akan tertolak. Jadi pastikan, ini kan dia anggapannya kayak tadi di sini nih. Jadi kalau kamu tambahin satuannya, dia otomatis kolomnya akan bertambah. Tapi kalau misalkan kamu isinya di sini cuma satu, tapi kamu mau masukin harganya 5, itu nggak bisa. Karena kan di sini dia nggak ada kolomnya. Makanya nanti kalau kamu mau isi di sini sesuai dengan satuan yang kamu punya. Jadi kalau kamu gunakan satu satuan ya berarti nanti kamu cuma isinya satu kolom aja. Tapi kalau kamu misalkan, oh kita pakai 3 satuan, baru kamu masukin tiga-tiganya nih harganya. Kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjut lagi, setelah kita informasi penjualan, kita juga ada informasi pembelian. Cuma informasi pembelian ini saya kurang rekomendasikan, cuma nanti kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nanti kamu tinggal bisa isi untuk yang pemasok utama, terus satuan beli, harga beli, sampai ke batas minimum stok.
Nah, nanti kamu tinggal isi di sini sesuai dengan kebutuhan. Ini hanya untuk informasi pembeliannya aja sebenarnya. Jadi barang ini tuh belinya kemana kayak gitu. Cuma kalau pembelian kan biasanya kita bisa ganti-ganti supplier ya. Kadang tepung di supplier A bisa, nanti kita pindah nih ke supplier B. Nah, itu nanti kan di sini dia hanya bisa untuk mengisi satu supplier doang. Jadi makanya saya jarang untuk rekomendasi. Paling saya rekomendasi untuk informasi penjualan aja di sini. Di bagian info harga jualnya. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini kan kita udah, nah sekarang kita masuk ke saldo awal. Saldo awal di sini, dia tuh masuknya di sini. Nanti dia akan muncul saldo awal kita tuh berapa. Jadi, di Akret ini kan pastinya kamu nanti akan menentukan untuk tanggal mulainya. Jadi kamu harus tentuin nih, misalkan oh saya mau tanggal mulai itu per tanggal 1 Januari. Nah, berarti kamu harus hitung saldo akhir per tanggal 31 Desember. Nah, nanti kamu hitung dulu semua saldo akhirnya untuk yang item kamu itu apa aja yang kamu punya. Baru nanti kamu jadikan saldo awal di Akuret POS-nya. Nah, nanti kamu isi di bagian sini. Jadi kamu tinggal masukin sesuai dengan hasil dari perhitungan saldo akhir kamu. Nah, sekarang kita coba isi. Jadi pertama, ini kan kita ada cabang saldo. Dengan kata kunci cabang, kalau kamu nggak pakai add-on yang multi branch, nanti kamu sifatnya itu opsional untuk yang ada kata kuncinya cabang. Jadi kalau kamu nggak gunakan add-on tersebut, kamu tinggal lewatin aja. Kita masuk ke gudang stok awal. Gudang stok awal di sini, kalau kita lihat, gudang stok awal, ini kan kita ada tulisannya nih, gudang saldo awal. Jika multi gudang saldo awal, nama gudang harus ada di dalam database-nya. Nah, ini berarti nanti kalau kamu mau punya multi gudang, nanti kamu harus tambahin dulu di dalam database-nya. Nah, kalau untuk bawaan, dia hanya ada, dia di sini nih. Nanti kita ada di fitur gudang, untuk bawaannya dia hanya ada gudang utama aja. Nah, ternyata misalkan kamu ada gudang 3 nih contohnya, nanti ada gudang kedua dan gudang ketiga. Nah, berarti harus kamu tambahkan dulu gudang kedua, misal ini kita ada gudang 2 namanya, terus kita ada lagi gudang 3. Nah, nanti kamu harus tambahkan dulu di sini, gudang 2 dan gudang 3-nya. Baru nanti kamu bisa gunakan di file Excel-nya. Nah, nanti kita bisa masukin di sini, gudang 2. Kayak gitu. Nanti kalau kamu di sini ada nama gudang baru, tapi di sini belum dibuatkan di dalam database-nya, otomatis nanti filenya akan tertolak. Kayak gitu. Jadi nanti pastikan kamu isi dulu di sini. Sesuai dengan yang kamu butuhkan. Soalnya dia beda dari yang kategori. Kalau kategori kan tadi, jika kamu belum ada, dia akan langsung membuatkan otomatis. Nah, kalau untuk yang gudang, dia harus udah ada dulu di dalam database-nya. Jadi nanti perbedaannya itu. Jadi kalau kamu nggak masukin nama gudangnya, dia pasti akan tertolak. Kemudian, kita lanjutin dulu, kita ini lagi, oh ini kita belum isi ya. Ini gudang, contoh kita mau masuk ke gudang utama, atau kita mau masuk gudang 2 nih. Nah, kita bisa di sini masukin gudang 2 contohnya. Kemudian kita masuk ke kuantitasnya. Nah, di sini ini ada kuantitas sama satuan. Jadi kalau kamu misalkan di sini ada, ini kan kita 100 kilo ya. Kita kan satuannya kilo. Nah, nanti kamu jangan masukinnya 100 kilo di sini. Jadi ini hanya kuantitasnya aja. Jadi 100-nya di sini. Nah, nanti kilogramnya di sini. Kayak gitu. Jadi nanti ini kamu inputnya kayak gitu. Soalnya sering kejadian dia 100 kilonya ya dimasukin ke sini semua nih. Maka nanti dia akan salah. Nanti dia akan tertolak karena dia satuan sama kuantitasnya dia terpisah. Kemudian kita ada nilai satuan. Nah, di sini juga biasanya sering terjadi kesalahan. Nah, nilai satuan di sini adalah nilai persatuannya, bukan nilai keseluruhannya. Jadi kalau kamu punya 100 kilo, nah nilai dari per kilonya itu berapa? Bukan nilai dari 100 kilo. Nah, nanti nilai keseluruhannya itu akan dihitung dari si Akuret POS-nya. Jadi kita hanya masukin nilai satuannya aja. Jadi nilai 1 kilonya itu berapa? Misalkan 1 kilo 10.000. Nah, nanti si Akuret POS dia akan langsung menghitung nilai keseluruhannya. Kita di sini tugasnya hanya untuk nilai persatuannya aja. Jadi nilai per kilonya berapa, nah nanti kamu tinggal masukin. Nah, nanti kalau dia pieces ya berarti nilai per piecesnya itu berapa. Kayak gitu, nanti kamu tinggal masukin di sini nilai satuannya. Kemudian ini kita per tanggal berapa. Nah, ini contohnya kita sekarang kan bulan Mei ya, berarti kita mau masukinnya 0105 aja. Ini sebagai contoh, nah dia kayak gini. Nah, ini kita udah selesai untuk yang saldo awal. Sekarang kita lanjut lagi. Ini kita di sini masuk ke bagian kolom tambahan. Jadi kita ada karakter, terus sampai ke tanggal. Nah, jadi si Akuret
POS itu kan kita bisa menambahkan karakter sebenarnya atau kolom tambahan. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan jika kamu membutuhkan kayak informasi-informasi tambahan terkait dengan barang dan jasa yang kamu punya. Tapi kalau itu kan sifatnya opsional. Kalau kamu ternyata, oh saya udah cukup mas untuk kolom-kolomnya, nah berarti nanti kamu nggak usah gunakan. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Kemudian kita juga bisa mapping untuk akun-akunnya. Jadi nanti kalau untuk akun persediaan, penjualan, sampai ke akun apa nih? Akun yang pembelian belum tertagih. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, sebenarnya nanti kalau kamu nggak isi, dia akan menggunakan akun perkiraan yang sudah disetting dari Accurate POS. Nah, kayak gini. Nah, kalau di Accurate POS, dia kan kayak gini nih. Nah, dia udah disediakan. Nah, ini kenapa nggak lengkap? Karena kan dia kalau Accurate POS ini kan dia fiturnya terbatas ya, dia hanya untuk penjualan aja. Nah, kalau yang lebih lengkap itu dia adanya di Accurate Online. Makanya dia tuh kolomnya banyak sebenarnya. Jadi kalau kamu diisi nanti dia akan langsung menambahkan atau mapping secara otomatis untuk Accurate Online-nya. Kayak gitu. Nah, nanti dia akan kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, ini saya cuma mapping untuk di bagian akun penjualan. Karena kalau kita lihat, jadi kan sebelumnya saya udah import untuk yang akun perkiraan. Nah, itu udah saya setting sebenarnya. Jadi nanti saya mau pisah nih. Untuk penjualan roti A itu masuknya ke akun penjualan mana, terus B untuk kemana, sampai ke roti E. Nah, saya mau pisah di sini supaya nanti hasil laporan laba ruginya dia bisa kelihatan terpisah. Kayak gitu. Jadi nanti hasil akhirnya kita punya laporan laba rugi yang lebih detail. Sekarang kita lanjut lagi. Kemudian kita bisa masukin kayak untuk merek barangnya, terus kita pakai nomor seri atau enggak, terus kita pakai tanggal kadaluarsa atau enggak. Nah, ini kita bisa masukin. Sampai yang terakhir kita ada untuk dipakai di cabang mana, sampai informasi dan dimensinya. Nanti kamu tinggal lengkapin aja di sini, ini sifatnya opsional untuk yang bagian-bagian belakang. Nah, ini kita udah oke contohnya. Nah, berarti kita tinggal simpan. Nah, nanti sekarang kita coba tinggal import aja. Saya close dulu. Kita dari awal biar kamu ada gambarannya. Nah, ini kita masuk ke modul persediaan, pilih fitur barang dan jasa. Nah, kita klik icon yang warna hijau, terus klik import data yang import dari Excel. Nah, kita tinggal unggah aja di sini. Kita pilih dari si master data. Kita kan yang barang dan jasa ya, kita open. Nah, kita tinggal klik unggah. Nah, nanti di sini dia akan mapping otomatis kolom-kolomnya. Karena ini kan kita pakai template dari Accurate POS ya, jadi dia udah otomatis, kita tinggal lanjutkan. Nah, nanti kelihatan item yang udah kita input di sini. Nah, nanti kelihatan sesuai dengan data yang udah kita input. Terus kita tinggal lanjutkan. Nah, ini kita lagi proses untuk import datanya. Nah, nanti lamanya loading di sini, maaf, itu tergantung dari banyaknya data yang kamu import. Karena saya cuma ada 10 aja, dia cepet nih untuk loadingnya. Cuma nanti kalau misalkan kamu ternyata banyak, dia akan lebih lama lagi untuk loadingnya. Nah, kalau udah kamu import, dia akan langsung masuk di sini secara otomatis. Nah, ini kita dari kode barangnya. Nah, nanti dia udah sesuai dari BB001, terus nanti ada 002, nah nanti dia udah sesuai. Kemudian kalau kita klik yang tepung terigu protein tinggi, nah ini kan tadi saya bilang kita kan input nilai satuannya aja 10.000. Jadi nilai per kilonya itu berapa? Kan kita 10.000. Nah, nanti si Accurate Online yang akan langsung hitung semuanya secara otomatis. Kayak gitu. Jadi kita hanya hitung untuk nilai satuannya aja. Jadi kita hitung nilai per kilonya. Kemudian stoknya juga kita bisa lihat. Nah, kayak gini. Tadi kan kita masukin ke gudang 2. Jadi si tepung terigu ini di gudang utama kosong, gudang ketiga kosong, dan gudang kedua dia ada 100 kilo. Terus kita bisa lihat juga untuk menasinya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti dia akan langsung masuk nih per tanggal 1 sesuai yang tadi kita input. Nah, ini per tanggal 1 Mei nih. Tahun 2026 kita ada saldo awal 100 kilo di gudang kedua. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk import master data barang dan jasa ke dalam database Accurate POS untuk toko roti. Nanti jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun saya. Kalau kamu memiliki bisnis seperti toko roti dan ingin mulai menggunakan sistem kasir untuk mengolah produk dan penjualan, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya, kita bisa melihat bagaimana produk di bisnis kamu dikelola saat ini, lalu menyesuaikan pengaturan sistem supaya operasional kasir menjadi lebih rapi. Kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung menghubungi saya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana Accurate POS bisa membantu operasional bisnis kamu menjadi lebih mudah untuk dikontrol.